perkenalkan nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang toharo. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau mungkin teman-teman juga sudah tahu nih apa itu toharo. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ayo kita belajar sama-sama apa itu toharo. Nah, teman-teman, definisi toharo terbagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, toharo berarti bersuci atau bersih. Sedangkan secara istilah, toharo berarti suci dari hadas dan najis. Nah, teman-teman, toharo terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharo dari najis, dan yang kedua, toharo dari hadas. Toharo dari najis. Najis, secara bahasa, najis adalah sesuatu hal yang menjijikkan. Sedangkan secara istilah, najis adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair. Contohnya, darah, nanah, muntah, dan sebagainya. Dan setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubur. Nah, teman-teman, najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mukafafa atau najis ringan, yang kedua ada najis mutawasita atau najis sedang, dan yang ketiga ada najis mugalaza atau najis berat. Najis mukafafa. Najis mukafafa adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki. Cara menghilangkannya cukup mudah, dengan cara dipercikan atau dilap dengan air suci pada bagian yang terkena najis. Nah, selanjutnya ada najis mutawasita. Najis mutawasita adalah najis sedang. Contohnya darah, nanah, air seni. Nah, najis ini dapat dihilangkan dengan cara dibuang terlebih dahulu, dan yang kedua dicuci dengan air mutlak di tempat yang terkena najis hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Nah, yang terakhir ada najis mugalazo. Najis mugalazo adalah najis berat yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikan najis ini dengan cara mencuci sebanyak 7 kali, dan 1 kali diantaranya dicampur dengan tanah. Toharo dari hadas. Hadas adalah keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Sebab-sebab terjadinya hadas kecil, yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua hilang akal. Hilang akal di sini dimaksudkan dengan tidur ya teman-teman. Yang ketiga bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan secara sengaja. Cara menyucikan hadas kecil bisa dengan cara berwudu dan tayamum. Nah, selanjutnya sebab-sebab terjadinya hadas besar. Yang pertama ada haid, yang kedua ada nifas, yang ketiga wiladah atau melahirkan, yang keempat jima yaitu berhubungan suami istri, dan yang kelima keluarnya air mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cara menyucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, teman-teman, tata cara untuk taharo dari hadas itu yang pertama mandi wajib, yang kedua berwudu, dan yang ketiga tayamum. Nah, teman-teman udah pada tahu belum tata cara mandi wajib yang benar? Nah, ini aku kasih tahu ya tata caranya. Yang pertama itu ada niat. Niatnya yaitu nawaitu ghusla li rafil hadasil fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua ada menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah. Dan yang ketiga membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, selanjutnya ada wudhu. Tata cara wudhu yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada niat. Niatnya nawaitu doa li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Dan yang kedua disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Dan yang ketiga membasuh muka. Dan yang keempat membasuh kedua tangan hingga siku. Dan yang kelima mengusap kepala. Keenam disunahkan membasuh telinga. Ketujuh membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang kedelapan adalah tertib. Nah, yang terakhir ada tayamum.
Tata cara tayamum, yang pertama ada niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, dan yang ketiga mengusap tangan kanan sampai siku dengan debu, dan yang keempat mengusap tangan kiri sampai siku dengan debu. Hikmah toharo. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak ketika dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal sehat. Nah, yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sampai di sini, apakah dapat dipahami, teman-teman? Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.